Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Forum News Network atau FMN dimanapun berada. Sekarang ini kami berada dengan Profesor Ahmad Mansur Suranegara, seorang sejarawan dari Universitas Padjadjaran yang juga antara lain penulis buku Api Sejarah. Kita ingin menggali beberapa hal dalam konteks kekinian, termasuk juga konteks yang sebelumnya. Dan dalam kesempatan ini saya bersama, kita sapa dulu Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Ini di usia yang sudah sangat sepuh, masih ingatannya sangat bagus ke kita tadi cerita ya. Udah 87 tahun kalau Masehi, tapi kalau tahun Hijrah sudah 90 berapa Prof? 90 tahun ya. 1443. Iya. Nah, di sini juga ada teman kita dari FNN, wartawan senior, Cahya Gunawan, kita biasa panggil Kang Cahya. Silakan Kang Cahya, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Iya. Ini Prof, kita ingin tahu sejarah ini kan banyak sekali yang sekarang itu mau diubah-ubah juga, termasuk kamus itu yang menghilangkan Islam. Nah, ini kita konteksnya ini lebih nanti kepada yang terkini. Bisa Prof ceritakan sedikit menjelang G30 ini gimana sih sebelumnya gitu? Atau iya. Istilahnya dulu kita perlu mengetahui bahwa satu-satunya ilmu yang menggunakan istilah bahasa Arab hanya sejarah. Semuanya menggunakan bahasa Latin. Antropologi, sosiologi, gitu. Dan itu semuanya psikologi mengambil dari bahasa Latin. Di Indonesia ini sudah banyak memiliki kesadaran sejarah yang tinggi. Umpama kalau kita dengan orang Sumatera Barat itu ada Tambu Minang. Kalau kita melihat ada hikayat sejarah, itu juga sejarah. Hikayat Hang Tuah. Gitu. Kalau dengan orang Jawa, Babat Tanah Jawi. Kalau di pesantren itu ada tarikh Rasulullah. Itu. Nah, kemudian ada bagi kalangan intelektual menggunakan istilah-istilah Barat. Histori itu sejarah. Kemudian sejenis Belanda sejarah, gitu. Nah, l'histoire Prancis. Semuanya itu ada di Indonesia. Maka pada saat proklamasi itu bagaimana menyatukan istilah itu. Maka kalau tidak keliru namanya Pak Sanusi Pane itu mengusulkan kepada PDK untuk menyatukan satu istilah, itu kesatuan istilah, yaitu diambil dari bahasa Arab sajarah. Itu artinya pohon. Nah, memang di dalam pewayangan kalau ada gunungan itu di tengah-tengah itu ada gambar simbol Ka'bah. Lalu di atasnya ada pohon. Di kanan kirinya ada semacam raksasa gitu. Itu penjaga penjaga Ka'bahnya itu. Nah, itu namanya Syajaratul Hayyin, sejarah kehidupan. Nah, itu kalau wayang akan dimulai, itu digerakkan dulu. Gunungan itu yang gambarnya sejarah, dan itu wayang itu merupakan gambaran dari awal sampai akhir Indonesia. Jadi Indonesia itu yang dalam peperangan itu adalah antara yang 5 dengan yang 100. Yang 5 itu namanya Pandawa, yang 100 itu Kurawa. Nah, yang 5 ini yang pertama itu menggambarkan syahadat, tokoh 5. Yang kedua itu adalah menggambarkan sholat. Itu. Yang ketiga adalah menggambarkan zakat. Gitu. Yang keempat menggambarkan Ramadan. Yang kelima itu adalah Idul Adha. Nah, kelima tokoh inilah yang selalu menang di dalam sejarah. Karena megang kalimat syahadat, kalimat sada atau kalimat syahadat, mengalahkan yang 100. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia diingatkan
Islam itu walaupun hanya 5, itu kan, tapi karena inisiatif dari kelompok-kelompok yang namanya kelompok kecil, itu yang 5 itu, tetapi itu yang membuat kemenangan terus sampai akhir. Kemenangan terus ya Bu. Sampai Raffles sendiri mengatakan pesantren itu hanya 1/19 dari populasi bangsa ini. Itu. Jadi kita bisa melihat bahwa kelompok kecil yang hanya 19 ini, 19% dari keseluruhannya gitu, itu merupakan gambaran memegang kemenangan Indonesia. Nah, kalau kita di Al-Quran, 19 itu angka ba sampai mim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tuh tidak pernah menyangka bahwa apa angka-angka di dalam kesejarahan itu simbol dari kemenangan Islam. Gitu. Umpama ini saya tambahkan sedikit, kemanusiaan ini selalu berangka 7 kan. Gitu. Kenapa? Kita tuh dilahirkan oleh ibu tuh 9 bulan 10 hari, dihamilkan. Itu 9 bulan itu artinya 9 kali 30, 270 ditambah 10, 280. Rasulullah mengingatkan janin di dalam perut itu setiap 40 hari berubah. 280 dibagi 40 itu adalah 7 hasilnya. Maka langit 7, bumi 7, hari 7, tawaf 7, sa'i 7, Ka'bah itu 2 kali 7. Jadi semuanya serba 7. Hari itu mulai Ahad sampai ke Sabtu itu. Itu juga 7. Nah, hal itu kurang disadari. Dan kalau 9 bulan 10 hari itu memakan apa? Itu bayi dalam perut ibunya itu adalah makan yang disebut mengkonsum darah merah. Gitu. Kalau selama 20 bulan 20 hari itu mengkonsum ASI. Itu. Jadi merah putih itu adalah Islam. Rasulullah itu Allah menunjukkan dunia pada kau, masharikah afrikah, Allah menunjukkan dunia itu menunjukkan timur dan baratnya, Allah ini kamsain. Atau timur baratnya dan diberikan warna yang sangat indah, al-ahmar wal abyad, merah putih. Itu dalam kitab Imam Muslim, Al-Fitan nama kitabnya, dan jilidnya 10 jilidnya 10 halamannya 340. Jadi Indonesia ini satu daerah yang sebenarnya sudah ada gambaran tentang keislaman. Bagaimanapun juga usaha-usaha akan mengubah proklamasi 17 Agustus itu berkat rahmat Allah. Itu PKI itu kudeta berkali-kali. Berapa kali, Prof? Itu yang pertama sesudah proklamasi Tahun PKI 48. itu di Cirebon akan menggagalkan usaha Linggarjati. Lalu yang kedua di Jogja. Ini 12 Februari. Lalu yang kedua itu 3 bulan 7 1946 juga. Ini. Jadi dari Februari 46. Lalu Juli 46 juga. Ini 2 kali. Ini yang pertama dipimpin oleh namanya Islam, Muhammad Yusuf. Yang kedua itu namanya juga masih Islam, Tan Malaka. Lalu yang ketiga itu adalah PKI itu mengadakan kudeta di Madiun. Yang ke Jogja itu kenapa? Itu ibu kota Republik Indonesia pindah ke Jogja. Jadi, lalu kedua, yang ketiga itu adalah di Madiun. Itu. Di Madiun itu mendirikan negara Uni Soviet. Pemimpin-pimpinnya itu yang pertama memakai nama Nabi itu, Musa. Nabi Musa. Yang kedua itu Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu walaupun namanya Islam, tapi Kristen agamanya. Partainya PKI. Ini juga gagal ketiga-tiganya. Lalu yang kita bisa lihat sekarang gagal yang pada bulan ini kan,
September akhir atau 1 Oktober. Nah ini disebut sebagai apa? Yang keempat ini hal-hal yang bersifat ya sudah proklamasi. Jadi kita bisa melihat bagaimanapun juga kemerdekaan kita itu berkat rahmat Allah. Kalau ada usaha-usaha yang akan membelokkan, betapa hebatnya mendapat bantuan militer sekalipun, itu gagal. Itu. Nah, Gus Dur, ini saya katakan Gus Dur itu mengatakan bahwa kualat PKI itu tidak akan mungkin bisa mengubah proklamasi diganti dengan Soviet Uni. Itu di Madiun itu. Lalu di sini waktu 1965 Oktober ini dia sedang ini. Jadi sekarang Prof, ini kan banyak usaha untuk membangkitkan paham komunis di kita ini sekarang ini. Ini bagaimana nih Prof? Anak-anak muda ini kan sudah dicekokin dengan sejarah-sejarah yang baru ini. Itu Nahdlatul Ulama sendiri, itu saya di atas bukunya. Itu juga mengingatkan bahayanya komunis gaya baru. Komunis gaya baru itu sudah diingatkan. Apa yang membedakan komunis gaya baru dengan PKI zaman 6548? Ya, yang sekarang ini. Perbedaannya apa? NU sebelum ini sudah membuat satu pernyataan, itu bukan NU-nya yang sekarang, NU yang dulu itu menyatakan bahwa kita perlu waspada. Nah, khusus secara pribadi dengan saya mengatakan bahwa bagaimanapun usaha komunis tidak pernah sukses, gagal. Lalu saya tanya, kenapa Gus Dur membuat komunis muncul? Gitu. Komunis itu kalau bahaya yang sembunyi, laten. Bahaya laten itu sembunyi. Kalau dia muncul gampang dipukul. Dia mengatakan tidak perlu ada TNI ikut campur. Kita selesaikan sendiri. Itu kata Gus Dur. Pada saya pribadi. Dia mengatakan bahwa yang namanya Panser cukup kuat. Mendengar PKI saja kok takut. Gitu. Itu Gus Dur. Tapi kelakar dengan saya. Sesudah beliau itu turun presidennya itu. Dia dengan saya dekat sebelum jadi presiden dan sesudah jadi presiden. Nah, dia mengatakan bahwa upaya-upaya bangkitnya kembali PKI itu akan mungkin kualat. Kata gue bahasa NU-nya itu. Tapi Prof, kan tadi komunis gaya baru kan, bedanya apa? Tadi udah terlihat sedikit bedanya. Hanya saja sekarang kita lihat mereka berupaya memaksakan dalam tanda petik paham mereka itu dalam masyarakat. Sekarang ini udah mulai muncul. Itu kan ada pernyataan dari anggota dewan yang mengatakan kami dan turunan kami ada 20 juta orang ya, 20 juta orang katanya gitu. Ya kita melihat keadaan dengan bukan Indonesia saja. Itu keadaan pandemi yang sekarang hebat, orang kematian yang tidak kita sukai, tidak kita inginkan, tapi tiba-tiba Allah itu membuat kenapa Afghanistan negara yang kecil begitu, itu hanya sebesar Kalimantan ditambah dengan negara-negara Malaysia itu, dari Sabah sampai Brunei sampai itu Sarawak. Itu Kalimantan saja itu sama dengan Brunei, sama dengan Kalimantan, Afghanistan. Nah, negara yang begitu kecil itu mengalahkan superpower yang dibantu dengan Inggris, dibantu dengan Jepang dan segala macam, itu luar biasa. Indonesia bisa menghancurkan komunis itu dengan bukan ikut NATO, bukan, tapi memang dengan NATO, tapi NATO-nya itu adalah Nasution dan Soeharto. Prof, ini sekarang ini kan komunisme gaya baru.
Nah, kira-kira bagaimana kalau dulu kan 65 48 komunis itu tuh bergerak melalui pergerakan dilawan oleh para pejuang kita, oleh para ulama, para santri. Nah, dalam era sekarang ini komunisme gaya baru itu tidak terlalu kelihatan secara fisik. Bagaimana menghadangnya oleh generasi muda ini, Prof? Ya kita itu kan Muslim, kita itu punya Allah. Gitu. Al-Quran itu memberitahukan jatuhnya Fir'aun itu bukan karena Nabi Musa. Oh iya. Nabi Musa itu hanya punya tongkat. Yeah. Gitu. Jadi perbandingan sejarah di dalam Al-Quran mengingatkan semua yang melawan Islam itu super kuat. Gitu. Tapi akibatnya itu pasti dia berakhir. Jadi Allah dan para rasulnya pasti menang karena Allah itu maha kuat, maha perkasa, tidak bisa dikalahkan. Nah, perang itu bukan dilihat namanya perang, bukan pertempuran. Iya. Pertempuran kalah, tapi akhir perang. Gitu. Saya juga akan menurunkan buku itu yang namanya buku The War, itu, tentang perang itu menjelaskan tidak ada jenderal yang bisa memulai, tidak ada jenderal yang bisa nyetop perang. Perang itu bermula di luar kemampuan jenderal, dan tidak pula berhenti luar kemampuan jenderal. Nah, oleh karena itu di Indonesia berkat rahmat Allah, walaupun Indonesia itu menghadapi kekuatan yang dahsyat, yaitu baru menang perang sekutu itu, tapi hanya dihadapi seorang kiai yang tidak pernah latihan hansip sekalipun, yaitu dari NU, yaitu yang dinamakan Khudratus Syekh, yaitu Kiai Hashim Asy'ari. Nah, waktu itu di Indonesia kudeta, pemerintah Bung Karno itu, pemerintahan pertama Republik Indonesia itu dipimpin oleh dipimpin oleh Soekarno dengan Hatta, presiden kabinet. Tapi pada tanggal 16 Oktober, bayangkan 17 Agustus itu baru berdiri, itu lalu 16 Oktober sudah dikudeta oleh sosialis itu dan komunis itu, yaitu Syahrir dan itu Syahrir dengan Amir. Nah, inilah dinamakan kudeta tak berdarah. Gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian diikuti kudetanya Yusuf, kudetanya Tan Malaka, kudetanya Amir lagi. Nah, lalu yang terakhir Aidit. Itu kenyataan sejarah, gitu. Jadi walaupun pemerintah membuat satu buku sejarah baru yang mengatakan mereka itu seperti baik-baik saja. Sekarang G30S itu yang perang bukan PKI dengan TNI, tetapi adalah TNI kontra TNI. Untung dengan Yani. Nah, itu mereka menulisnya begitu. Nah, tapi pesan tanggal 10 November 1965 itu kan dikatakan bahwa semua PKI harus menanggalkan ke-PKI-annya, dan dia masuk ke dalam seluruh organisasi. Nah, itu yang dinamakan Orde Barunya itu dinamakan apa itu? Gaya barunya itu. Gaya barunya. Nah, itu menghadapi Pak Harto, nah itu repot sekali memang. Nah, dia masuk di dalam buku Abdi Sejarah juga saya sebutkan, itu Times menjelaskan bahwa mereka masuk gereja untuk mencari identitas. Itu. Jadi semua baru. Ya, semua kita tuh dimasuki unsur-unsur mereka itu. Jadi tidak terasa kita itu sedang berjalan. Nah, tadi seperti istilahnya juga, Marxis itu kan sudah menjadi pembicaraan kita. Suprastruktur, infrastruktur, lalu apanya itu value added, itu semuanya itu adalah dari Marxis sebenarnya, tetapi sudah menjadi bahasa pimpinan. Prof, itu kan
ini para pelaku orang-orang PKI di 65 itu sekarang gembar-gembor mengatakan bahwa dia korban. Padahal yang jadi korban adalah para santri, ulama, dan TNI, para jenderal. Nah, mereka berusaha membolak-balik istilah korban dan pelaku. Nah, sehingga mereka ingin supaya sejarah itu dihilangkan. Menurut Profesor gimana? Ya mereka membuat sejarah baru kan sekarang ini. Nah, kata Lenin, sebelum revolusi terjadi, maka didiklah guru-guru sejarah. Dengan sejarah kita akan mengubah pikiran mereka. Gitu. Jadi sekarang bukunya dulu diterbitkan, dan kemudian guru-gurunya nanti dijadikan garda terdepan untuk memulai mengubah pikiran masyarakat ini. Nah, Allah itu kan lebih daripada yang lain dunia ini. Walaupun siapa yang mengatakan di Quran tidak ada Allah, ya boleh saja ngomong begitu. Iya itu. Ya, memang tidak, Allah itu nggak ada tempat gitu. Di mana-mana nggak ada gitu. Jadi kalau Quran ada Allah kan aneh. Iya betul. Tetapi kalau tulisan Allah, kenapa Allah itu merah gitu. Itu yang dulu. Kalau Quran sekarang ini udah nggak ada warna merah itu. Wal Tautuf itu juga merah. Semua kalau Bismillah itu mesti merah dulu. La ilaha illallah itu merah. Itu ada yang itu. Walaupun itu yang disebutkan Quran Sunda, gitu. Mushaf Sunda. Oh, ada mushaf Sunda. Itu merah. Jadi kita sekarang sedang diusir pengertian kita. Warna merah itu mestinya Islam. Rasulullah itu, dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah sendiri memanggil istrinya itu Hawa, kan pertama Adam. Ditanya Nabi, ditanya malaikat, kenapa Nabi Adam memanggil istrinya Hawa? Jawabnya, lihat saja warna bibirnya merah, hautun. Lalu Nabi Muhammad juga memanggil merah, Humairah. Dan Fatimah As-Zahra itu putih kemerah-merahan. Jadi warna merah itu sebenarnya, maafnya, sebelum ada Wahabi, ini nanti disangka saya ini sebagai anti Wahabi, tidak. Tapi sejarah saja kita bicara. Jadi Inggris itu menghilangkan warna merah dari Islam. Ya Prof, ini karena waktu juga yang membatasi kita. Sebenarnya ingin bincang dengan Prof lebih lama lagi. Enak yo, dapat sejarah dari orang yang menulis buku dan mengajarkan sejarah. Dan waduh, Kang Cahya, saya belum tentu bisa menceritakan apa yang terjadi dulu. Seperti Prof yang sudah usia 80 tahun. Waduh, ini kita harus belajar nih, anak-anak muda terutama, tentang sejarah. Baca buku sejarah. Tadi juga saya baru dapat istilah, Kang Cahya, NATO. PKI itu kalah karena NATO. Nasution dan Soeharto. Waduh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kita baru dapat nih dari profesor yang ahli sejarah, yang mengetahui sejarah. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Profesor Ahmad Mansur Suranegara, sejarawan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Dan kami sekarang ini berada di rumahnya yang sangat enak. Kalau lihat di bukunya banyak. Setelah kita mewawancarai Prof, mudah-mudahan mengingatkan kita hati-hati dengan bahayanya komunis gaya baru. KGB ya Prof ya. Demikian pemirsa perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.